Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Proses terbukanya mata batin atau mata ketiga kita bila kita mengambil jalur alami, yaitu tanpa bantuan dari guru ataupun tidak ada yang membukakan dalam diri kita. Karena sebenarnya pembimbing ataupun orang-orang yang bilang bisa membukakan mata batin itu sebenarnya konsepnya adalah sugesti. Jadi orang ini mensugesti diri kita agar diri kita mempunyai keyakinan diri untuk membuka dengan sendiri mata batin kita sendiri. Jadi mereka itu hanya pensugesti, makanya disebut pembimbing, hanya mendorong keyakinan dalam diri kita sendiri. Nah, apabila kita ingin terbuka secara alami, sebenarnya jalan yang paling mudah agar kita bisa terbuka itu adalah merenung atau meditasi atau diam. Dalam diam ini yang kita tingkatkan bukan halusinasi, tapi yang kita tingkatkan di sini adalah kesadaran diri kita. Karena sebenarnya mata batin atau mata ketiga itu letaknya di kesadaran diri. Makanya tempatnya ada di tengah dari kening kita. Di situ menyimpulkan daya pikir atau kecerdasan kita. Nah, cara alami yang bisa untuk mengasah sehingga terbuka dengan sendirinya mata batin ini, di saat kita diam, kita tenang. Nah, di situ kita kembali kepada diri kita sendiri, mengkaji tentang diri kita sendiri, tentang masalah kita, tentang hidup kita, tentang rasa kita. Sehingga apa? Secara tidak langsung itu jenengan mengasah pola pikir panjenengan. Nah, pola pikir ini semakin sering diasah, semakin sering digunakan juga semakin tajam. Akhirnya menimbulkan kepekaan diri. Sebagai contoh, di saat orang bilang A, sampean tidak langsung percaya dengan A tersebut. Karena fungsi dari mata batin atau mata ketiga ini adalah penentu, penghandle. Di saat kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, ataupun kita mau mengucapkan sesuatu, atau kita merasakan sesuatu yang menjadi tolak ukur ataupun yang menjadi penentu, kita kembalikan ke mata ketiga kita ataupun ke daya pikir kita, pencernaan pikiran kita. Kita cerna dulu, kita kaji dulu, kita pahami dulu apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, dan apapun yang mau kita ucapkan ataupun yang kita rasakan. Jadi biasakan diri di saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, ataupun mau mengucapkan sesuatu, kita berpikir dulu, kita cerna dulu. Apakah ada manfaatnya untuk diri kita, untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, ataupun untuk yang lainnya. Itu sebenarnya konsep mengasah mata batin.
Di saat kita sering melakukan itu, otomatis mata batin panjenengan itu akan terbuka dengan sendiri. Sehingga apa? Kita akan selalu mempunyai kesadaran diri yang luar biasa. Akhirnya apa? Tidak mudah terbawa arus, memiliki keyakinan diri yang kuat, tidak mudah dibohongi, tidak mudah percaya dengan sesuatu yang hanya kita lihat ataupun hanya kita dengarkan. Sehingga hidup kita stabil di situ. Karena fungsi mata batin itu sebenarnya itu. Kalau kita hanya membuka mata batin untuk melihat hal-hal yang goib-goib, itu sebenarnya adalah penciptaan dari diri kita sendiri. Dorongan dari rasa sehingga mencipta, akhirnya diaplikasikan oleh sinar yang ada dalam mata kita sehingga kita melihat sesuatu yang sebenarnya itu adalah energi. Ya memang goib. Walaupun nampak itu nanti kita sendiri yang melihat, orang lain belum tentu sama yang melihat seperti apa yang kita lihat. Makanya dalam konsep membuka mata batin atau mata ketiga, kita harus hati-hati. Kita harus pahami. Ini yang digunakan konsepnya apa? Sugesti atau kemurnian. Memang kita mengasah diri. Tirakat, puasa, mantra itu adalah pensugesti diri. Agar kita bisa kembali percaya dengan diri kita sendiri dan juga kembali ke kesadaran diri kita yang sebenarnya. Makanya kita jangan asal percaya. Kalau panjenengan ditawari, saya bisa buka mata batinmu dalam 1 menit, dalam 2 menit, dalam 3 menit, langsung terbuka sampai bisa melihat hal gaib, itu sugesti. Itu sugesti. Bukan kesaktian, tapi sugesti. Dan pasti bermahar. Ya memang sekarang lagi banyak marak dipakai untuk orang-orang spiritual yang ingin memanfaatkan sebuah keilmuan. Dan yang menjadi sasaran mereka adalah orang-orang yang lagi seneng-senengnya belajar tentang hal itu. Ingat, mata ketiga atau mata batin yang sebenarnya itu adalah di mana di saat kamu bisa kembali ke kesadaran dirimu, menggunakan pola pikirmu yang benar, yang jernih, sehingga bisa menjadi pengukur dalam dirimu sendiri. Di saat kamu melihat, mendengar, mau mengucapkan sesuatu, mau merasakan sesuatu, itu kamu kembali ke pemikiranmu dahulu sebagai penyeimbang, penentu keputusan. Itu bisa dibilang pancer, bisa dibilang mutmainah. Hal-hal yang mengarah ke sebuah kebaikan-kebaikan pada diri kita sendiri. Sering asahlah dengan biasakan berpikir terdahulu sebelum panjenengan mempercayai apa yang sampean lihat, yang sampean dengar, yang sampean rasakan, dan yang sampean mau ucapkan itu, agar tidak menyakiti yang lainnya ataupun menyinggung yang lainnya. Dari kebiasaan itu, sampean akan mendapatkan kesadaran diri yang luar biasa, sehingga dalam kehidupan sampean akan lebih stabil, lebih enak, lebih damai, lebih tenang. Karena apa? Kita tidak mudah menyakiti orang lain, kita juga lebih menghargai yang lainnya. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan. Jadi jalan yang paling enak untuk membuka mata batin atau mata ketiga yaitu dengan diam ataupun meditasi atau semedi. Di situ yang sampean kaji adalah diri panjenengan sendiri, merenungi hidup kita sendiri, agar kita memahami rasa yang ada dalam diri kita, memahami kehidupan kita, memahami penciptaan kita, sehingga kita bisa memahami yang lainnya.
Dari saya terima kasih, semoga ini menjadi edukasi yang bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.